Tidak. Suzuna bingung, dia tidak habis pikir yang selalu mencintainya, memanjakan dia, kali ini menjadi sangat ekstrim. Desta baru saja datang untuk menyamar sebagai aktor. Jika dia kehilangan nyawanya, dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Namun, Sujiro tidak peduli pada tangisan putrinya. Pria botak itu tidak ragu untuk menarik pelatuknya. Ketika dia ingin menembak pemuda di depannya, tiba-tiba bahwa pelatuk pistolnya tidak dapat ditarik turun. Dia melihat dengan dekat, ternyata pria muda ini telah menempelkan ibu jarinya di balik pelatuk ponselnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pelatuknya tetap tidak bisa ditarik. Sekarang orang-orang sangat terburu-buru sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesabaran untuk berbicara dengan baik. Desta menyeringai, menatap mata beberapa orang yang penuh ironi. Kalau begitu, aku akan membiarkan kalian lebih sabar. Saat suara itu jatuh, tangan Desta, pistol pria botak itu, langsung jatuh ke tangannya. Wajah Sujiro berubah. Dia pikir Desta akan mengambil kesempatan untuk menanganinya dengan pistol. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Desta hanya menggerakkan beberapa jari dengan santai, dan pistol tiba-tiba berubah menjadi bagian-bagian pistol dan jatuh ke lantai. Beberapa waktu yang lalu, ketika dia bosan, Desta pergi ke aula penembakan di kota Yunhai untuk belajar dan memahami karakteristik senjata. Meskipun dia tidak bisa melakukannya seperti pasukan khusus itu, dia tahu segalanya tentang senjata. Tidak sulit baginya untuk membongkar pistol. Bagaimanapun, ingatannya jauh melampaui orang-orang biasa. Kamu? Siapa kamu? Kamu tidak mungkin lulusan perguruan tinggi biasa. Wajah Sujiro pucat, dan matanya menatap Desta. Troy di samping juga terlihat bingung. Meskipun dia berusaha membuat dirinya terkejut, telapak tangannya yang bergetar di sandaran sofa sudah mengkhianati jantungnya yang gugup. Jangan gugup, Direktur Su, aku bukan lawanmu. Desta tersenyum, menepuk pundak Sujiro sambil menyeringai, dan kemudian berkata, "Kamu melihat lebih dekat, apakah kamu benar-benar tidak memiliki kesan padaku?" Distrik Katana tidak berada dalam yurisdiksi kota Yunhai. Jadi ketika Desta memasuki gedung utama Sky, dia tidak meminta orang yang bertanggung jawab di luar kota Yunhai untuk menjumpainya, tetapi dia hanya meminta Paman Ding mengirim foto dirinya ke mereka. Aku pikir mereka bisa mengingat mukanya. Tetapi sekarang tampaknya tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengingatnya. Sujiro juga terpana dengan waktu yang lama, lalu tiba-tiba menyadari, kamu. Tidak, kamu adalah tuan muda kedua. Ya, ini aku. Desta mengangguk sambil tersenyum, dan tidak menunjukkan ketidakpuasan dengan tindakan ofensif Sujiro sekarang. Tuan muda kedua, aku benar-benar salah. Aku tidak mengenalimu, jadi aku membiarkan orangku mengambil senjata. Tuan muda kedua, kamu menghukumku saja. Wajah Sujiro pucat dan kakinya melemah dan berlutut kepada Desta. Melihat adegan ini, Suzuna yang di samping benar-benar bingung. Dalam kesannya, ayahnya adalah jenis karakter bisa menghadapinya dengan acuh tak acuh tidak peduli seberapa besar masalah itu. Tapi pria muda bernama Nestia di depannya bisa membuat ayahnya berlutut. Siapa dia? Bukankah dia pacar palsu yang dia temukan sementara di pinggir jalan? Desta dengan cepat memegangnya dan menenggelamkan suaranya. Direktur Su, hari ini aku datang, bukan untuk kamu berlutut dan mengakui kesalahan kepada aku. Aku mendengar bahwa Sky Heaven Square mengalami masalah, dan sekarang memiliki reputasi yang buruk. Bagaimana kamu akan menangani masalah ini? Ternyata tuan muda kedua datang ke sini dengan sengaja karena ini. Sujiro tampak lebih malu dan menggelengkan kepalanya. Jadi, aku semakin malu menghadapi tuan muda kedua.
Setelah itu, dia menceritakan seluruh kisah tentang keseluruhan insiden pada tahun 1510. Ternyata, sebelum perlombaan pewaris resmi dimulai, semua yang ada di Skyhaven Square berjalan dengan normal, tidak perlu dibilang berpenghasilan banyak, setidaknya penjualan tahunan telah menunjukkan kenaikan yang stabil. Tetapi suatu hari, seorang wanita misterius tiba-tiba muncul di sebelah Sujiro untuk melamar sebagai sekretaris wanita. Harus diketahui, pada saat itu, dia hampir mundur dan menyerah. Suzuna juga bertanggung jawab atas sebagian besar urusan mall. Dia sama sekali tidak membutuhkan sekretaris wanita. Tetapi untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba setuju. Pada saat itu, setiap hari Suzuna harus berurusan dengan banyak pekerjaan. Jadi tentu saja dia tidak punya waktu untuk peduli tentang pekerjaan ayahnya sebagai sekretaris wanita muda dan cantik. Hal semacam ini yang berhubungan dengan jodoh. Ngomong-ngomong, sudah bertahun-tahun sejak ibunya meninggal, dan Sujiro tidak ada kerjaan sekarang. Jika dia bisa menemukan seseorang yang baik padanya untuk menemaninya, sepertinya itu baik, bahkan jika orang itu seusia dengan dia. Karena seorang wanita di usia ini akan menghormati ayahnya, itu hanya demi uang. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang sama sekali bukan masalah dalam pandangan Suzuna. Seterusnya, sekretaris wanita dengan cepat naik ke kasur Sujiro, dan hubungan antara keduanya berkembang pesat. Tiba-tiba suatu hari, sekretaris wanita itu mengatakan bahwa sepupunya mengontrak desain kegiatan komersial dalam ruangan. Dan bertanya kepada Sujiro apakah dia bisa membiarkan Skyhaven Square mengadakan acara indoor berskala besar, dan kemudian menyerahkannya kepada sepupunya. Mengenai hal-hal sepele seperti itu, Sujiro bahkan tidak memikirkannya. Jadi dia langsung memanggil orang yang bertanggung jawab di mall dan memintanya untuk menghubungi sepupu sekretaris wanita itu. Suzuna tidak tahu tentang kejadian ini. Lagi pula, Skyhaven Square akan mengatur beberapa kegiatan untuk memberikan kembali kepada pelanggan baru dan lama setiap saat. Hal semacam ini telah lama terbiasa dengan hal itu, dan Suzuna tidak perlu untuk mengawasi secara pribadi. Tapi kejadian yang tampaknya biasa ini yang menyebabkan kebakaran yang sulit dipadamkan. Beberapa pelanggan terbunuh dan terluka. Tiba-tiba, Skyhaven Square didorong ke puncak opini publik. Sujiro awalnya ingin berdiri dan mengakui kesalahan dan menyiapkan sejumlah besar uang untuk menghibur anggota keluarga yang meninggal. Lagi pula, selama kecelakaan kebakaran bukan pembakaran yang disengaja, maka dia tulus, rendah hati, dan cukup kompensasi, dan kemudian menyebar beberapa komentar yang baik untuknya di internet. Dia tidak hanya bisa mendapatkan pengampunan dari massa, tetapi juga mengambil kesempatan untuk meningkatkan reputasi Skyhaven Square. Meskipun tidak bermoral menggunakan kecelakaan untuk meningkatkan popularitas, inilah kenyataannya. Ini adalah respons yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha yang sukses. Namun, ketika dia pulang lebih awal, dia melihat sekretaris wanita itu sedang bersama sepupunya di atas kasur. Sepasang pria dan wanita itu tidak tahu bahwa Sujiro telah kembali. Sambil melakukan hal-hal yang tak terlukiskan di kasur, sambil membahas bahwa api itu sebenarnya dibuat oleh mereka setelah mereka mendapatkan uang. Bahkan, sekretaris wanita itu muncul di sekitar Sujiro, hanyalah rencana yang sudah direncanakan. 1. Mengetahui kebenaran masalah ini, Sujiro marah dan hampir mengalami pendarahan otak. Tapi setidaknya dia telah melalui ombak besar dan segera tenang. Secara alami, dia menghukum pria dan wanita itu karena dia diselingkuhi. Dia tidak hanya mengekstraksi banyak kesaksian yang berguna dari mereka, tetapi juga dipukul sampai patah kaki tangan dan dipenjara di ruang bawah tanah. Namun sayangnya, pria dan wanita hanya mengambil uang untuk melakukan sesuatu untuk orang lain.
Mereka juga kurang tahu siapa yang menerima uang ini. Sujiro tidak puas, dan bersumpah untuk mencari tahu orang di balik kecelakaan itu. Dia ingin berjuang sepanjang hidupnya, tetapi akhirnya dia dipertaruhkan karena hidupnya yang terlalu dini. Dia tidak bisa menelannya. Jadi dia tidak hanya membatalkan konferensi pers yang telah dia persiapkan, tetapi dia juga menghilang. Dengan cara ini, itu tidak hanya bisa membangkitkan selera orang, tetapi juga membuat emosi orang bergejolak. Sekarang semakin banyak masyarakat menuduhnya dan Skyhaven Square. Semakin besar keuntungan yang dia dan Hongrun Sintiandi akan dapatkan ketika kebenaran hasil akhir muncul dan segalanya berbalik. Mendengar ini, Desta menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan bahwa dia adalah rubah tua yang telah bertarung di masyarakat selama bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, kita dapat menemukan cara untuk memecahkan situasi dan memaksimalkan kepentingan kita sendiri. Mengambil kembali pikirannya, Desta memandang Sujiro dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Sujiro meminum teh dan melanjutkan. Setelah itu, saat itulah perlombaan ahli waris dimulai secara resmi. Investigasiku di sini, ditemukan adanya hambatan yang sangat besar. Tidak hanya itu, tetapi aku telah didekati oleh seseorang yang mengatakan kepada aku secara langsung. Jika tidak ingin Skyhaven Square menghilang sepenuhnya, patuh saja transfer mal ini kepada mereka. Jika tidak, dalam waktu 3 hari, Skyhaven Square pasti akan ditutup. Sujiro tahu bahwa orang yang datang untuk berdiskusi dengannya pasti orang di balik kecelakaan itu. Namun, pihak lain tidak takut akan hal itu, dan dia jelas bergantung padanya. Benar saja, dia awalnya ingin mengikuti garis ini, tetapi bertemu dengan rintangan besar. Latar belakang pihak lain jauh di luar imajinasinya, dan bahkan dia tidak setingkat dengannya. Namun, dia hanya dapat menemukan mitra untuk bekerja sama, menarik satu sama lain ke dalam kemitraan, untuk melawan orang di belakang layar. Troy dan keluarga Andali adalah target kerjasamanya saat ini. Kebetulan Troy selalu menyukai Suzuna, jadi dia ingin dengan cara membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ngomong-ngomong, Suzuna sudah mencapai usia menikah. Troy sangat baik dalam semua aspek kecuali untuk kepribadiannya yang ekstrim. Jika Suzuna menikahinya, dia tidak akan mempermalukan identitasnya. Tentu saja, dalam keseluruhan proses, Sujiro selalu berpikir bahwa kali ini dia sangat malu. Dia harus mencari kembali harga dirinya, mengorbankan apapun harus membalas dendam kepada mereka. Akibatnya, dia tidak mempertimbangkan perasaan Suzuna, dan bahkan tidak pernah bertanya padanya apakah dia ingin menikahi Troy. Jadi, ada adegan hari ini, Suzuna meminta seseorang untuk menyamar sebagai pacarnya, untuk menolak pernikahan yang tidak masuk akal ini. Tapi tidak berpikir, Suzuna dengan santai mencari mahasiswa pasca sarjana, tanpa diduga akan menjadi pemilik muda gedung Sky, atasan langsung ayahnya. Setelah mendengar semua ini, Desta tersenyum. Jadi kamu tidak meminta bantuan gedung Sky dalam kasus seperti ini. Kamu hanya merasa malu dan takut aku akan menghukum kamu, dia bertanya, menatap Sujiro. Sujiro terlihat malu. Lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, ada alasan ini, tetapi yang lebih penting, aku tahu bahwa selama periode waktu ini, Tuan muda kedua sedang dalam proses suksesi keluarga. Aku tidak berani mengganggumu tentang hal semacam ini. Bodoh, kamu. Desta meletakkan cangkir tehnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Sujiro, bagaimana kamu bisa bereaksi pada saat akhir hidupmu? Kamu bilang kamu menjalankan dunia baru selama bertahun-tahun. Jika pihak lain hanya menginginkan mal ini, dan kapanpun boleh mencariku,
Tetapi kamu malah memilih di saat aku ikut lomba ahli waris membuat masalah ini, kunci dari ini, apa kamu masih belum mengerti? Tuan muda kedua maksudnya. Sujiro kelihatan bingung dan terkejut sambil berkata. Tindakan pihak lain tampaknya ingin memiliki Skyhaven Square, tetapi tujuan dasarnya adalah untuk mengurangi kekuasaan tuan muda kedua dan bersaing denganmu soal penerus. Jadi, orang di belakang layar sebenarnya adalah tuan muda dari keluarga Chu? Jadi menurutmu mengapa aku datang ke sini sendiri? Desta menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, karena aku di sini, aku akan menangani masalah ini." Kalau begitu masalah menikahi seorang putri lelucon ini. Aku pikir lupakan saja, lawannya adalah keluarga Chu. Jangan katakan kamu dan nama keluarga Andali bekerja sama, meskipun 10 levelmu, itu pun bukan lawannya. Tunggu sebentar. Apa maksudmu dengan itu? Begitu suara Desta jatuh, Troy dengan tenang bertanya. Dia tidak tahu apa yang dimaksud keluarga Chu. Tetapi melihat bahwa Sujiro sangat menghormati Desta, dia menduga bahwa Desta seharusnya tidak boleh diganggu, jadi dia tidak siap untuk berbicara karena takut menyinggung Desta. Tapi dia tidak berbicara, bukan berarti dia benar-benar takut pada Desta. Apa arti dari kata-kata Desta sekarang? Apakah dia meremehkan keluarga Andalinya? Tepat ketika Troy siap untuk memiliki pertempuran yang bagus dengan Desta, ponselnya di sakunya tiba-tiba berdering. "Kamu menungguku?" Dia menunjuk ke Desta, lalu mengeluarkan ponselnya dan itu adalah kakeknya. "Kakek, ada yang bisa saya bantu?" Tidak berani mengabaikan, Troy buru-buru menjawab telepon dan berkata dengan hormat. Kakeknya Tiroya. Tetapi sekarang orang yang memiliki kekuasaan terbesar di keluarga Andali, tidak ada orang yang berani tidak menaati lelaki tua itu kecuali dia tidak ingin nama keluarga Andali. "Troy, kamu di mana?" Pria tua itu tidak bisa mendengar kegembiraan dan kemarahan dalam suaranya, jadi dia bertanya dengan samar. Troy melihat sekeliling, merasa sedikit gelisah, dan berkata sambil tersenyum. "Kakek, aku ada di perusahaan." Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu mencibir dengan jijik, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah ada Tuan Chu yang berdiri di depanmu?" "Kakek, kenapa kamu?" Troy tertegun, dia melihat sekeliling dengan ngeri, bertanya-tanya apakah ada kamera yang dipasang oleh kakeknya, atau bagaimana dia bisa tahu ini. Tapi yang mengejutkannya masih tertinggal. Terlihat Trojan terus berkata, "Jadi kamu tadi, berani mengarahkan jarimu pada Tuan Chu kan?" Ketika dia mendengar ini, Troy tertegun. Kali ini, bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya lagi, kakeknya telah memasang kamera di sini dan dia harus mempercayainya. Trojan secara alami menebak pikiran cucunya, dan hanya bisa mendengarnya berkata, "Karena aku menebak dengan benar, maka kamu harus patahkan tanganmu sekarang dan baru pulang. Aku dapat mempertimbangkan menyimpan nama keluargamu, jika tidak, kamu pergi untuk berjuang sendiri." 2. Tepat ketika perkataan ini selesai dilontarkan, Trojan tanpa bimbang langsung memutuskan telepon. Tut tut tut. Kedengaran suara telepon sibuk di samping telinga, ekspresi wajah Troy jadi pucat, sama sekali tidak ada warna darah. Telinganya tidak bermasalah. Jadi pria itu mendengar dengan sangat jelas. Tadi kakek pria itu meminta dia untuk mematahkan tangannya yang tadi menunjuk Desta, lalu pergi meminta maaf, kalau tidak berbuat seperti ini, kalau benar demikian marga pria itu akan diambil. Desta di samping, di wajahnya mengandung senyuman kecil bersimpati, tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Dengan pendengarannya, tentu saja tahu Trojan di telepon mengatakan apa, tapi pria itu tidak terkejut sedikit pun.
Masalah kali ini pria itu tidak membawa satu orang pun. Pergi sendiri. Tapi tidak melambangkan pamanding mereka sungguh sama sekali tidak peduli. Seperti sekarang ini, setiap orang di kantor, kalau tidak terjadi sesuatu di luar dugaan semuanya di bawah pengawasan prajurit unggul berani mati keluarga Chu. Saat Troy pertama kalinya muncul dalam pandangan mata beberapa prajurit berani mati itu, semua data pria itu langsung muncul di meja kerja pamanding. Jadi saat melihat Troy dan Desta yang bermaksud menentang, telepon pamanding langsung menelpon kepala keluarga Andali, Trojan sana, sembarang memperingatkan beberapa patah. Troy tidak tahu gedung Sky itu artinya apa, Trojan pasti tahu. Dan pukulan 2-3 patah dari pamanding. Di dalam telinga Trojan sudah seperti tersambar petir, bagaimana mungkin pria itu berani dengan sengaja mengabaikan, makanya baru ada adegan seperti tadi ini. Ekspresi wajah Troy yang beremosi tidak stabil berdiri di tempat, bahkan dari dahinya merembes keluar selapis keringat dingin yang padat. Tuan muda Andali, apakah kamu kedinginan? Mengapa merasa kamu sedang gemetaran? Malah pada saat seperti ini, suara Desta yang seperti tertawa seperti tidak tertawa terdengar. Troy tahu, dia sudah tidak ada waktu untuk menunda lagi. Hanya kelihatan pria itu menggigit gigi, mencengkram asbak rokok di meja tamu, dengan kuat menghantam siku tangan kiri. Krek! Terdengar satu bunyi nyaring. Bersamaan dengan bunyi tulang patah yang membuat orang takut itu, asbak rokok langsung pecah. Suara kesakitan Troy yang ditahan, butiran keringat yang sebesar kacang tidak berhenti menetes, namun tidak berani mengeluarkan jeritan menyedihkan. Pria itu dengan dalam melihat Desta sekilas, dalam mata sudah dipenuhi dengan rasa takut dan menyesal. Tuan muda kedua, tadi bertindak tidak sopan, aku sudah menunjukkan sikapku, menurutmu. Ai, apa yang kamu perbuat? Sebenarnya mengatakan kata maaf sudah oke, menghantam putus tangan sendiri ini juga terlalu kejam. Desta menepuk pundak Troy, menggeleng berkata, tenang saja, aku bukan orang yang tidak lapang dada, pulang bantu aku sapa kakekmu, kalau ada kesempatan, suruh dia datang bertamu ke gedung Sky, minum teh. Mendengar perkataan ini, dalam hati Troy tidak bisa menahan perasaan terkejut dan bersuka cita. Meski tangannya sekarang sangat sakit, tapi perkataan Desta ini mengandung arti yang sangat mendalam sekali. Gedung Sky artinya apa dia tidak tahu. Tapi bisa kedengaran maksud baik dalam perkataan Desta, ini berarti dia tidak hanya mendapatkan pengampunan dari Desta, dan juga mengundang sebuah kesempatan besar untuk keluarga Andali. Kalau kakek tahu, kedudukannya di keluarga Andali pastinya akan mendapatkan perubahan yang baik. Sekali terpikir hal ini, Troy mulai buru-buru berterima kasih ke Desta, gaya menundukkan kepala dan membungkukkan pinggang itu, kalau orang tidak tahu masih mengira Desta seperti sudah berbuat amal besar saja. Sujiro yang melihat di samping adegan ini, juga tidak berbicara. Suzuna dengan suara rendah tertekan berkata, ayah, Troy lengannya putus jelas-jelas karena tuan muda Desta, tapi kenapa dia tidak hanya tidak mendendam, sebaliknya berterima kasih sekali. Sujiro menghela nafas, menggeleng berkata, Suzuna, kamu jangan lihat tuan muda kedua masih muda. Tapi dia sudah tahu mendalam tentang teknik menunggangi orang. Kondisi semacam ini, teorinya Troy seharusnya dendam terhadap tuan muda kedua. Tapi tuan muda kedua hanya dengan 3 patah. Membuat Troy berterima kasih atas kebaikannya, seperti orang yang sudah menolong nyawanya, kemampuan mengatasi perperangan ini, kamu perlu belajar sedikit. Aku mengerti. Dalam mata Suzuna mengapung sebuah warna-warni yang luar biasa, tertegun melihat Desta yang berdiri di sana dengan wajah dipenuhi senyuman lemah lembut dan tidak bisa melukai orang. Tunggu setelah Troy pergi, pandangan mata Desta berbelok ke ayah dan putri keluarga Su.
CEO Su, sewaktu aku datang kali ini, sudah memikirkan dengan bijak harus bagaimana menghadapi masalah ini. Kalau kamu mempercayai aku, selanjutnya biar aku yang bertanggung jawab semuanya saja gimana? Desta tersenyum kecil, dengan serius berkata. Aku tentu saja percaya dengan Tuan Muda Kedua. Asal Tuan Muda Kedua tidak mengucilkanku tua dan tidak berguna, merepotkan kamu saja. Sujiro buru-buru dengan gaya tangan berterima kasih di depan dada, berterima kasih berkata. Kalau benar demikian bagus, langkah pertama rencanaku adalah menjual Sky Heaven Square ke mereka. Desta mengangguk, selanjutnya tiba-tiba berkata. Wajah Sujiro awalnya bersemangat, tapi sekali mendengar perkataan ini, seluruh orangnya langsung terdiam. Tapi pria itu bagaimanapun adalah orang yang berkuasa, langsung mengangguk. Semuanya Tuan Muda Kedua atur saja. Hanya saja, meski dia mengatakan dengan spontan, tapi orang yang matanya jeli bisa kelihatan, badan Sujiro tidak tahan agak gemetaran. Alasannya sangat sederhana. Sky Heaven Square adalah tempat di mana dia berjuang seumur hidup. Meski Desta yang memberinya, kapan saja berhak untuk menarik balik, atau memutuskan perkembangan Sky Heaven Square selanjutnya. Tapi dia bertahun-tahun ini dari awal sudah menuangkan terlalu banyak jerih payah dan usaha di dalamnya, sulit menerima untuk bisa langsung menerimanya juga normal. Kalau benar demikian kamu pulang dulu saja. Beberapa waktu ini istirahat yang baik, tunggu kalau aku ada rencana baru, bisa beritahu kalian. Desta berkata dengan segan ke ayah dan putri keluarga Su. Sujiro mengangguk, orangnya seperti menua 10 tahun saja, langkah kaki agak goyang meninggalkan ruangan. Desta berdiri di samping jendela di dalam ruangan, menyipitkan melihat arus kendaraan yang ramai di bawah, tiba-tiba berkata. Nona Su belum pergi, apa masih ada sesuatu? Tuan Muda Kedua, kenapa kamu mau menjual Sky Heaven Square? Suzuna menggigit kelopak bibir, pandangan mata yang tidak mengerti bertanya. Sangat sederhana. Karena persiapan kita tidak sebaik yang di seberang. Mereka sejak sebelum pertandingan besar para penerus dimulai. Sudah membuat rencana mendapatkan mall besar ini, kalau tidak kamu kira sekretaris wanita itu, bagaimana bisa dengan semudah itu memikat ayahmu? Desta tertawa, lanjut berkata. Jadi sekarang ini, meski kita menurut, menjual Sky Heaven Square, dan mengambil bukti-bukti yang ditemukan oleh ayahmu, melawan mereka sampai akhir, kalau tidak terjadi hal di luar dugaan semua sudah berada dalam kendali mereka. Yang kamu bilang itu, pihak lawan sudah merancang dengan baik 2 jebakan, menunggu kita melompat. Suzuna tiba-tiba langsung mengerti, terkejut berkata. Benar, jadi setelah aku pikir, dibanding menguras pikiran pada keuntungan kecil ini melakukan perlawanan sampai akhir dengan mereka, lebih baik berikan saja ke mereka. Desta menghirup nafas, nada suara suram berkata. Tapi selanjutnya, nada bicaranya langsung berubah, terilhami berkata. Tapi ada pepatah kuno yang mengatakan, kalau mengambil barang orang, suatu hari tetap saja mau melunasi. Sudah memakan 1 mall besarku Desta, kalau tidak membayar balik 2 buah gedung besar hal ini tidak akan berakhir semudah itu. Sekali suara terlontar, Desta berbalik pergi dari ruangan. Di bawah, prajurit berani mati yang diam-diam diutus Pamanding, sudah mengemudikan mobil menunggu di sana. Desta langsung masuk ke dalam mobil bersiap pergi. Terakhir saat ini, pintu mobil tiba-tiba terbuka. Suzuna tak disangka gadis ini masuk. 3.